harus dapat membedakan antara zahir dan batin. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu membedakan antara zahir dan batin, maka inilah yang merupakan kekeliruanmu di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru kita di dalam kemakrifatan kepada Allah kalau kita tidak bisa membedakan antara zahir dan batin, mana yang diciptakan dan mana yang mencipta. Itu mana yang dicipta dan mana yang diciptakan. Kita harus mampu dan bisa membedakan. Dan kenapa bisa hidup? Karena disertai. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kita ini disertai oleh Allah, dibarengi oleh Allah, yaitu tunggal zat, tunggal sifat, tunggal asma, dan tunggal af'al, atau tunggal hidup. Hidupnya Allah yang kita gunakan, ya. Itu sebenarnya. Hidupnya Allah, pendengarnya Allah, melihatnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Semua itu Allah sebenarnya. Itu. Maka ada kata la. La itu mentiadakan segala sesuatu kecuali hanya Allah saja yang ada. Itu. Maka perhatikan kalimat harpul, ya. Perhatikan kalimat pengecualian. Maka kalimat metamor, sindiran, ya. Kita ini semata-mata disindir seperti wayang itu, ya. Seperti wayang itu adalah bayangan. Bayangan dari manusia. Bayangan yang dibayangkan adalah kita sebenarnya. Wayang itu tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh sang dalang. Begitu pula badan ini tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh zatnya Allah, ya. Kalau kita tidak digerakkan oleh hidupnya Allah, maka yang hidup ini bukan hidup kita. Yang hidup adalah Allah. Itu. Tambahan pula alam itu, ya, masuk ke dalam zatnya Allah. Maka dinamakan yang maha suci. Itu. Jika ada yang suci di atas suci, maka sesungguhnya Allah yang maha suci. Jika ada yang besar di atas kebesaran, maka Allah lah yang lebih besar daripada kebesaran itu. Maka dikatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Yaitu zatnya Allah yang tiada duanya, yang tiada tandingannya. Maka kita kumandangkan Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha dari segala-galanya. Dikatakan halus. Jika ada yang lebih halus, ya, daripada yang halus, maka zat itu yang lebih halus dari segala-galanya. Jika ada kemampuan di atas kemampuan, kebisaan di atas kebisaan, maka Allah yang lebih mampu dari segala-galanya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu menandingi kebesaran Allah, keagungan Allah dan keperkasaan Allah, ya. Sehingga alam jagat raya ini, alam semesta ini bisa dipenuhi dengan zatnya Allah. Zat itu satu, tapi tetap dia mampu dan bisa menghidupi seluruh apa yang ada di alam. Begitu pula yang ada di alam sagir. Di dalam tubuh ini maksudnya. Di alam kecil, yaitu alam yang ada di dalam sejatinya diri manusia.
termasuk yang berada di alam kabir, alam yang di luar diri kita, alam semesta ini yang dimaksudkan, ya. Dikatakan halus tidak dapat dijemput. Nah, itu tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan tidak bisa tidak bisa diapa-apakan, dalam artinya karena dibilang nyata tapi tidak nyata, dibilang tidak nyata tapi nampak jelas di mata, begitu. Maha suci, ya, dan halusnya, saking karena kesuciannya dan saking karena kehalusannya, sudah tiada tercampur dengan keterangan sedikit pun jua. Nah, itu tidak bisa dibanding-bandingkan, maksudnya. Tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa diumpama-umpamakan. Nah, itu. Maka dikatakan hamba. Kenapa dikatakan hamba? Karena manusia. Nah, itu. Tidak dapat melihat zatnya. Manusia itu atau badan ini, ya, tidak dapat melihat zatnya. Karena terlindung, ya. Karena terlindung oleh penglihatan kita. Karena kita yang selalu merasa diri kita mampu dan bisa melihat. Padahal semua itu adalah pandangannya Allah. Allah yang pandang diri. Itu. Karena Allah yang memandang dirinya, sehingga kita tidak mampu melihat dan mendengarnya. Karena Allah yang mendengarkan dirinya sendiri. Maka disebut Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha hidup, Allah maha gagah perkasa, Allah maha mampu atas segala-galanya. Disebabkan dari suci dan kehalusannya, maka dinamakan yang maha tinggi. Tuh, maha agung, maha dari segala maha. Maka seberapa tingginya? 7 petala langit dan 7 petala bumi ke bawah. Masih lebih tinggi zatnya Allah. Itu. Maka Allah maha mulia, maha segala-galanya. Maka dinamakan maha kuasa, ya. Maka dinamakan maha kuasa. Kuasa menjadikan sekalian alam. Itu, kuasa menjadikan sekalian alam. Saking karena kuasanya Allah, ya, sehingga semua itu diliputi, semua itu dibarengi apapun yang akan disebutkan, yaitu dibarengi dengan hidup, dibarengi dengan pendengar, dibarengi dengan pelihat, dan dibarengi dengan gerak. Itulah cahaya gerakmu, itulah cahaya pandanganmu, itulah cahaya hidupmu yang lebih besar daripada cahaya matahari, yaitu cahaya pandanganmu. Itu. Maka dinamakan maha kuasa, kuasa menjadikan sekalian alam, maka dinamakan yang maha mulia, terlebih mulia dari kederajatannya sendiri. Itu, lebih mulia dari derajatnya sendiri. Sudah tidak ada syak, ya. Nah, itu sudah tidak ada syak atau sakit hati. Nah, itu, tapi kebanyakan kita masih kebanyakan syak, ya. Kebanyakan kita masih sakit hati. Itu karena kita tidak pernah mau menggunakan sifat-sifatnya Allah, Maha Rahman dan Maha Rahim.
Tidak pernah kita mau menggunakan sifat-sifatnya Allah atau susah dan sakit atau mati. Itu. Maka sekurang-kurangnya kita harus menggunakan sifat-sifatnya Allah. Itu. Kalau kita masih mau berjumpa bareng dengan Allah, kita harus menggunakan sifat-sifatnya Allah. Nah itu. Jangan kita jadi orang yang suka pemarah. Sekalipun keluar rasa emosi, rasa marah kita, karena itu merupakan ujian pada diri manusia. Maka kita harus tahu dan pandai untuk mengembalikan semua itu adalah merupakan ujian-ujian di dalam kehidupan. Nah itu. Keadaannya hanya hidup kekal dengan zat, manfaat dan rahmat. Nah itu. Itulah benihnya sekalian yang menjadikan sekalian zat bernyawa atau yang tidak bernyawa. Ada yang hidup menggunakan nyawa, ada yang hidup tidak bernyawa, ada yang hidup menggunakan roh, ada yang hidup tidak menggunakan roh, ada yang hidup hanya sebagian roh hewani yang dia gunakan, yang dia miliki, ada pula yang hidup sempurna. Sekalian roh yang 7 itu ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti manusia, maka dikatakan manusia itu lebih sempurna, lebih mulia, lebih dari segala-galanya. Karena kesempurnaan semua yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada manusia. Maka supaya kita menjadi manusia-manusia yang paripurna, manusia yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menggunakan sifat-sifatnya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah itu. Mana yang dikatakan menggunakan roh atau memiliki roh tapi tidak memiliki nyawa, ya, termasuk alam ini. Alam ini mempunyai roh tapi tidak mempunyai nyawa atau tidak bernapas, ya. Alam ini tidak bernapas tapi dia memiliki roh. Maka alam ini bisa bergerak, ya. Sebenarnya alam ini hidup dia, tapi tidak keseluruhan roh yang ia miliki. Nah itu. Ada yang memiliki nyawa, tapi tidak memiliki roh. Ya. Serta sekalian tumbuh-tumbuhan, ya. Sekalian tumbuh-tumbuhan itu tidak berroh, ya. Binatang memiliki roh, ya. Binatang memiliki roh, tapi tidak keseluruhan roh, ya. Bintang tidak memiliki nyawa. Matahari tidak memiliki nyawa. Bumi, angin, api, air, dan sekaliannya itu dijadikan serta alam dari zatnya Allah. Maka ada yang hidup-hidupan, ya. Ada yang hidup beneran dan ada yang hidup sejatinya tunggal di dalam zat. Nah itu. Mana yang hidup-hidupan, mana yang sejatinya hidup, dan mana yang hidup tapi tiada mati. Mati tiada hidup. Nah itu kita harus pikirkan sendiri. Nah itu tergantung kita semua. Sekarang tergantung kita semua. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Kenyataan Allah, bermulanya Allah itu tergantung batin kita sekarang. Terserah kita.
Itu sudah dipasrahkan kepada kita. Kita mau merapat atau tidak, mau mendekat atau tidak, mau mempelajari ilmu atau tidak, mau paham sejatinya ilmu atau tidak, terserah. Tergantung kita sekarang. Nah itu, Allah Maha Mulia, Maha Rahman dan Rahim. Nah itu, maka dikatakan Az-Zahiru Rabbi wal Batinin Nabiyyi. Nah itu, bermulanya kenyataan Allah sekarang dari kita saja. Maka kita yang harus memulai. Ya, kita yang harus memulai sekarang. Tinggal Allah yang melanjutkan. Begitu. Maka tujuannya mati itu kepada zatnya Allah. Kita harus kembali kepada zat, ya. Bagaimana caranya? Kita harus kembali kepada zat, ya. Ingat bahwa atas hidup ini adalah atas kehendaknya. Nah itu. Rasa ini adalah rasanya. Nah itu. Itulah rasulmu. Itulah rahasianya di dalam kehidupan. Nah itu. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kita ini yang merupakan rahasianya Allah, ya. Nah itu, di dalam diri ini adalah Allah. Begitu saja. Artinya kembali kepada asalnya. Itu harus kembali kepada asal kita. Jangan kita ini asal dari tanah mau kembali kepada tanah, hancur lebur kita. Taunya kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Asal kita dari zat, dari nur. Iya, asal kita itu dari zat, dari nur. Kenapa kita harus kembali ke tanah itu? Itu. Maka harus kembali kepada zat, kembali kepada cahaya. Nah itu. Itulah yang bernama ajal. Ajal itu tetap kita akan jumpai, tapi kita harus kembalikan diri kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Kita bisa hidup ini karena dibarengi dengan Allah. Nah itu. Yang namanya mati yaitu nafsu. Ya, yang namanya mati yaitu nafsu. Matinya nafsu itu pulang menjadi sifatnya rasa. Nah itu. Maka kembali kepada rasa. Rasa itu adalah rasa siapa? Rasanya Allah, bukan rasa kita. Bukan kita yang merasakan, ya. Nah itu. Coba kalau sudah diambil hidup ini. Kembalikan hidup ini. Tidak mungkin ada rasa. Karena masih ada hidup, masih ada rasa. Berarti siapa yang merasakan dan siapa yang hidup? Tidak lain adalah hidupnya Allah. Dan tidak lain adalah rasanya Allah. Itulah Rasulmu, yaitu Rasulullah. Atau dengan kata lain, rasa Allah, Allah yang merasakan. Begitu. Rasa pulang kepada zatnya Allah. Kembali sudah. Itu. Kembalikan kepada zat. Yaitu nama. Maka yang bernama-nama adalah namanya Allah. Nah itu. Nama sempurnanya menjadi satu. Satukan semua nama ini. Yang bernama-nama di dalam diri ini. Banyak nama yang ada di dalam diri kita. Maupun yang ada di luar diri kita ini. Bernama-nama semuanya. Ya. Tapi kembalikan kepada satu nama. Nah itu. Kepada nama siapa? Nama zat. Apa nama zat? Allah namanya. Nah itu. Allah namanya zat itu. Nah. Menjadi satu nama. Dengan sejatinya zat. Tetap kembali kepada zat itu. Nah itu. Sebab itu. Jangan terlampau banyak cabang pemikiran. Tuh. Jangan berlebihan cara kita berpikir. Sehingga tidak akan ketemu pemikiran kita. Nah itu.
Maka supaya jernih pikiran, kurangi makan, kurangi tidur, banyak menghubungkan diri kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ikutilah pandangan ini. Ingat bahwa pandangan Allah. Ikutilah pendengar, pencium, dan penggerak. Semua apa yang ada pada diri ini, semua itu adalah geraknya Allah.